Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita kembali bisa duduk untuk berthalabul ilmi setelah lewat Idul Adha dan hari Tasyrik. Dan kita masih melanjutkan kajian kita membahas tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 127. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama putranya Ismail. Kemudian dia berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepada, dan anak cucu kami umat yang berserah diri juga kepada. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah zat yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat dan mengajarkan kitab serta hikmah kepada mereka, serta mensucikan mereka. Sungguh Engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka orang-orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia ini, dan sungguh di akhirat dia termasuk hamba-hamba Allah yang saleh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini masih mengkisahkan tentang Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id yarfa'u, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan. Yarfa itu dalam bahasa Arab dia adalah fi'lul mudhari, fi'il mudhari yang menunjukkan alal hal wal mustaqbal. Artinya kata kerja yang menunjukkan sekarang dan akan datang.
Pertanyaannya, bukankah Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dan juga Ismail itu sudah terbangun? Harusnya bukan menggunakan fi'lul mudhari', tetapi menggunakan fi'lul madhi, kata kerja bentuk lampau. Harusnya Ibrahim telah, karena Ka'bahnya sudah ada. Tapi kenapa kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'lul mudhari', kata kerja bentuk sekarang dan akan datang? Allah ingin menggambarkan, membayangkan kepada kita saat Ibrahim dan juga Ismail membangun Ka'bah itu seperti apa. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak menghabarkan kepada kita bagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga Ismail membangun kaedah-kaedah Ka'bah itu. Makanya menggunakan fi'il mudhari' di sini. Dan sering saya ulang-ulang, tidak masalah, supaya semakin ingat lagi. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam setelah melalui banyak ujian, dari mulai permulaan dakwah di Babylon, kemudian dilempar ke dalam api, sampai akhirnya hijrah ke Palestina, hijrah yang sangat melelahkan, kemudian hijrah lagi ke Mesir dan mendapatkan gangguan dari Raja Zalim, balik lagi ke Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kunjung punya keturunan. Sampai akhirnya kemudian Sarah pun memberikan budaknya untuk dinikahi Ibrahim. Mudah-mudahan dengan sebab itu punya keturunan. Akhirnya setelah menikah dengan Hajar, betul-betul punya keturunan. Tetapi ujian Allah terus saja menerpa Ibrahim. Terjadi kecemburuan Sarah, berakhir dengan akhirnya Ibrahim harus memisahkan kedua wanita mulia itu. Dibawalah Hajar dan Ismail ke negeri yang Allah Subhanahu wa taala katakan biwadin ghairi dzar'in, sebuah tempat yang tidak ada tanaman satu pun di situ. Kemudian setelah diletakkan begitu saja atas perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya, maka kemudian kencang. Jadi kemudian Ibrahim pun balik lagi ke Palestina bertahun-tahun, kemudian kembali, rupanya Allah uji lagi, di mana setelah Ismail besar, kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail. Setelah itu kemudian berjalan panjang sekali, Ibrahim harus kembali ke Palestina. Singkat cerita, setelah Ismail kemudian besar, dan Ismail itu terkenal sebagai pemanah. Ismail itu belajar memanah. Makanya kenapa Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk belajar memanah, karena Ismail itu seorang pemanah. Lah ketika itulah maka Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Ismail bahwa ada perintah Allah yang harus aku lakukan, dan saya meminta kepadamu wahai putraku agar engkau menolongku. Kemudian Ismail mengatakan, apa itu perintahnya? Maka Ibrahim mengatakan, Allah memerintahkan kita untuk membangun Baitullah Al-Haram. Di sini jadi polemik para ulama. Apakah Nabi Ibrahim yang pertama kali membangun Baitullah, ataukah sebelumnya sudah ada? Karena bahasa ayat yang kita bahas di sini, wa id yarfa'u Ibrahim al-qawaida wa Ismail. Ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan, bukan membuat pondasi.
Dari sini menunjukkan bahwa Ibrahim itu bukan satu-satunya yang pertama kali membangun Baitullah, tapi sebelumnya Baitullah itu sudah terbangun. Inilah yang menjadi polemik para ulama. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah itu yang masyhur adalah para malaikat. Apa penyebab para malaikat membangun Ka'bah? Alasannya, ketika para malaikat ini mendengar Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, kemudian malaikat ketika itu mengatakan, apakah engkau akan membuat makhluk yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Karena ucapan malaikat ini kepada Allah seperti itu, maka mereka merasa bersalah dan ketakutan. Sebab itulah akhirnya mereka membuat Ka'bah untuk sebagai bentuk ketakutan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena mengucapkan kalimat tersebut, maka malaikat pun membangun Ka'bah dan mereka fokuskan untuk ibadah di situ. Ini pendapat yang pertama, bahwa yang pertama kali membangun Ka'bah itu adalah para malaikat, dan wallahu a'lam ya, karena tidak ada dalil yang jelas, ya kan. Kemudian yang kedua, yang membangun para malaikat, yang membangun Ka'bah yang kedua adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Setelah itu, baru setelah eranya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, terjadi tufan, terjadi banjir bandang yang sangat besar ketika itu, sehingga banjir itulah yang meluluhkan bangunan Ka'bah, sehingga Ka'bah sudah tidak ada lagi karena diterjang banjir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Nuh, disitulah sudah tidak ada lagi bekas Ka'bah, tapi pondasinya ada. Baru setelah di masa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan Ibrahim dan juga Ismail untuk mencari lagi itu, mencari pondasi Ka'bah dan membangunnya kembali. Dan inilah isyarat kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada kita dalam Quran, ketika kisah Ibrahim meletakkan Hajar dan Ismail, Allah katakan biwadin ghairi di zar'in inda baitikal muharram, bahwa Ibrahim meletakkan Hajar dan juga Ismail itu di dekat Baitullah, padahal ketika itu belum ada Baitullahnya kan, karena sudah terkubur gitu. Tapi disyaratkan bahwa di situ akan dibangun. Makanya ketika peristiwa Hajar ini mencari air ke Safa, kemudian ke Marwah, bolak-balik sampai 7 kali putaran, kemudian Jibril turun dan mengatakan kepada Hajar, siapa yang meletakkan kamu di sini? Kata Hajar, Ibrahim suamimu. Kepada siapa suamimu meletakkan dirimu? Maka Hajar mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Jibril, dia sudah benar menitipkan engkau kepada Zat yang Maha Kuat. Jangan sedih, karena di tempat ini akan dibangun Ka'bah oleh putramu ini, maksudnya Ismail, dan ayahnya, maksudnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi sudah ada isyaratnya memang di situ akan dibangun Ka'bah. Lah setelah itulah baru setelah Ismail besar gitu ya, dan juga Hajar juga sudah meninggal, dan Ismail juga sudah berumah tangga dengan salah satu wanita Jurhum, disinilah kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajak Ismail untuk membangun Ka'bah. Maka jadilah Ka'bah yang hari ini kita tawaf di situ dalam rangka haji ataupun umrah. Itu adalah bangunan yang pernah dibangun oleh Ibrahim, walaupun bentuk bangunannya bukan bangunan yang dibangun Ibrahim, tetapi yang dibangun orang-orang Quraisy. Tetapi asalnya
setelah tragedi Tufan itu Ibrahim lah yang membangun. Sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang kemudian Ka'bah itu kemudian pernah roboh, dibangun lagi oleh Quraisy, kemudian dirobohkan di zaman Abdullah ibn Zubair, kemudian dibangun lagi, kemudian dirobohkan lagi di zaman Hajjaj ibn Yusuf, kemudian dibangun lagi oleh Abdul Malik ibn Marwan, dan begitu seterusnya. Jadi banyak kisah tentang Ka'bah ini. Itu sekilas pandang dari pembangunan Ka'bah. Baik, kita fokus kepada ayat di sini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Sekali lagi, Baitullah di sini maksudnya Ka'bah. Dan Ka'bah ini adalah tempat pertama Allah diibadahi di sini. Jadi belum ada tempat manusia beribadah kecuali di situ. Ya. Jadi ketika Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari sorga dan juga Hawa, kemudian dipisahkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian saling mencari, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pertemukan keduanya di mana? Di Arafah. Maka disebut Arafah karena Adam mengenali Hawa dan Hawa mengenali Adam. Disitulah keduanya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla seraya mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah kemudian Allah menerima tobatnya, maka Adam dan Hawa pun kemudian berlalu dari Arafah dan menuju Ka'bah. Disitulah kemudian Adam menetap dan senantiasa beribadah di sekitar Ka'bah itu. Makanya kenapa Ka'bah itu adalah tempat Allah pertama kali diibadahi di permukaan bumi oleh siapa? Oleh Adam dan juga Hawa. Dan sebelumnya malaikat sudah beribadah di situ. Karena kalau memang betul yang membangun pertama kali para malaikat, berarti yang pertama kali beribadah di bumi itu malaikat. Ya, di sekitar Ka'bah. Baru setelah itu Adam dan juga Hawa alaihi wassalam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, keduanya berdoa. Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb, terimalah amal dari kami. Innaka antas samiul alim, sungguh engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di sini ada isyarat bahwa setelah lelah letih Ibrahim dan juga Ismail mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah, kemudian selesailah pembangunan Ka'bah itu, maka keduanya berdoa. Apa isyaratnya di sini? Bahwa apabila kita selesai melaksanakan ibadah, entah sholat, entah puasa, entah apalah, baca Quran, pokoknya dari ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, maka dianjurkan setelah melakukan ibadah itu kita berdoa. Ya, seperti Ibrahim di sini, setelah lelah letih dia membangun Ka'bah atas perintah Allah, kemudian dia berdoa. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amalan kami. Kenapa mesti ngomong begitu? Supaya menampakkan keikhlasan bahwa ibadah yang kita lakukan itu semata-mata perintah Allah, dan pahalanya juga akan diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan berdoa setelah ibadah itu menunjukkan bahwa salat kita, puasa kita, baca Quran kita itu karena Allah. Allah yang perintahkan. Sehingga minta balasannya kepada Allah. Jangan pula kemudian sebuah ibadah yang merupakan perintah Allah, balasannya pula kepada manusia. Seperti orang yang riya, orang yang sum'ah, itu kan minta balasan kepada manusia, padahal ibadah yang ia lakukan itu adalah perintah dari Allah. Nah, ini kan masalah jadinya. Makanya di sini diajarkan oleh Ibrahim bagaimana kita menjadi orang ikhlas.
dengan cara setelah berdoa, setelah beribadah kita berdoa, dan doa ini ditunjukkan kepada Allah dan minta pahala dan balasan dari Allah atas amal yang kita lakukan. Kemudian innaka antas samiul alim, dan engkau wahai Rabb adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maknanya bahwa setiap doa-doa kita itu pasti didengar Allah dan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir. Doa-doa kita tidak didengar, mustahil doa kita semua didengar Allah. Cuman pengabulannya ini kan sering saya ulang-ulang. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan secara kontan. Ya, secara kontan. Hari ini berdoa, selang beberapa hari setelahnya Allah kabulkan secara cash. Tapi ada juga Allah mendengar doa kita, tapi pengkabulannya mungkin sengaja tidak langsung cash dari Allah Azza wa Jalla, tetapi ditabung, disimpan untuk apa? Untuk mengangkat derajat kita di surga. Jadi doa itu tidak ada ruginya. Oke lah di dunia tidak dikabulkan, tapi itu sebagai simpanan kita, kelak Allah akan mengangkat derajat kita di surga. Atau boleh juga yang ketiga, kata para ulama, Allah mendengar doa kita, tapi cara pengabulannya terkadang Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta, tetapi Allah mengabulkan justru yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Mungkin berupa kita dihindarkan dari musibah yang kalau seandainya menimpa kita justru lebih berat dibandingkan permintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan, ataupun mungkin Allah tidak mengabulkan itu karena kita tidak layak. Karena sebuah kemaslahatan bagi kita. Seperti umpamanya sabda Rasul yang mengatakan, ada manusia-manusia itu yang sengaja Allah tidak kayakan, sengaja Allah fakirkan. Sebab kalau dia kaya makin kufur dia. Atau sebaliknya, ada orang-orang itu tidak dimiskinkan oleh Allah, sebab kalau dia miskin makin kufur dia. Jadi boleh jadi tidak pengabulan doa secara langsung itu karena ada kemaslahatan. Mungkin kita belum layak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebuah kemaslahatan yang ada pada kita. Intinya bahwa semua doa akan didengar dan tidak ada doa yang sia-sia. Doa itu tidak ada yang sia-sia, semua pasti berpahala karena doa itu sendiri adalah ibadah berdasarkan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Jadikan kami seorang yang muslim. Pertanyaannya, apakah Ibrahim ini kafir dan Ismail juga kafir? Kan mustahil, keduanya jelas muslim. Ya. Dan seorang nabi itu, baik Ibrahim ataupun Ismail itu pasti maksum. Itu kaidah ahli sunnah wal jamaah dalam Islam, bahwa seorang nabi itu pasti maksum. Maksum itu terpelihara dari dosa. Tapi kenapa Ibrahim meminta supaya dia dan Ismail dijadikan muslim, padahal dia sudah muslim, kok minta lagi? Dan seorang nabi tidak mungkin kufur. Maksudnya di sini bahwa meminta sesuatu yang sudah kita miliki. Kalau kita meminta sesuatu yang sudah kita miliki, seperti ibu sudah punya harta, minta lagi harta. Atau ibu sudah punya kenikmatan-kenikmatan dunia, minta lagi. Atau sudah dapat hidayah tapi terus minta hidayah. Maksudnya adalah arada at-tathbit wa ziyadah, supaya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tetap atau bisa jadi bertambah. Jadi meminta sesuatu yang sudah kita punya itu maksudnya supaya nikmat yang kita miliki tidak hilang, minimalnya tetap. Walaupun tidak bertambah, tapi kan tidak berkurang. Atau supaya bertambah lagi, makin banyak lagi nikmat itu.
Lah maksudnya di sini ketika Nabi Ibrahim dan juga Ismail berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Tuhan kami jadikanlah kami orang yang berserah diri, maksudnya supaya Allah memberikan istiqamah dan juga tambahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzurriyyatina, bukan hanya untuk keduanya saja, tapi Ibrahim pun minta kepada Allah agar berserah diri yang dia miliki dan juga Ismail juga diberikan kepada umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama tafsir, maka inilah satu-satunya nabi dari seluruh para nabi yang berdoa untuk dirinya dan seluruh turunannya. Jadi satu-satunya nabi yang berdoa kepada Allah agar terpelihara dan senantiasa di atas Islam itu adalah Ibrahim. Makanya kenapa alasan sebagian ulama ketika kita sholat kemudian kita tasyahud, bacaan tasyahud itu selalu dilibatkan Ibrahim di situ. Makanya ada namanya sholawat Ibrahimiyah. Kan nabi-nabi banyak gitu ya. Kenapa mesti Ibrahim yang dibawa-bawa? Kenapa tidak Musa, nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel, atau Nabi Adam yang jelas-jelas bapak kita? Kenapa Nabi Ibrahim yang dibawa-bawa sampai salawat ini disebut salawat Ibrahimiyah dalam tasyahud? Alasan para ulama, karena Ibrahimlah satu-satunya nabi yang mendoakan Nabi SAW dan seluruh umatnya saat peristiwa Isra Mi'raj. Dan termasuk di sini juga Ibrahim mendoakan dirinya dan juga Ismail serta seluruh anak turunannya. Karena doa kalimat wa min dzurriyyatina di sini dikhususkan kepada Bani Ismail, bukan Bani Israel. Kenapa doa ini kita pahami bahwa Ibrahim sedang berdoa untuk Bani Ismail, maksudnya untuk umat Nabi, bukan untuk umat Israel. Karena konteksnya Ibrahim sedang berdoa dengan Ismail. Ya, ini kan setelah bangun Ka'bah kemudian berdoa. Jadi Ibrahim itu ingin mendoakan Bani Israel, khususnya orang Arab. Ya, khususnya orang Arab nanti dari turunan Ismail, dan umumnya bagi seluruh umat yang kelak akan mengikuti Nabi SAW. Didoakan oleh Ibrahim agar kita menjadi umat yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini Allah mengatakan ummatan muslimatan. Kalimat umat ini banyak tafsiran dalam Quran. Ada yang memaknai umat itu artinya qudwah. Qudwah itu ya percontohan. Ada yang mengatakan fatrah zamaniyah, waktu tertentu. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini umat di sini artinya jama'atun kabirah, sebuah kelompok besar ya. Manusia banyak, itu disebut umat. Jadi Ibrahim meminta kepada Allah Azza wa Jalla dari turunannya umat yang banyak sekali itu muslimatallah, agar mereka menjadi manusia yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami manasikana. Ada yang memahami manasik di sini artinya ibadah. Jadi ajarkan kepada kami cara beribadah. Bagaimana kami beribadah kepada? Atau maknanya manasik di sini ya manasik haji. Ma'ruf ya tata cara haji seperti apa. Dan ini yang banyak dipilih oleh para ulama karena konteksnya setelah Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, Allah perintahkan kepada Ibrahim untuk menyeru manusia agar datang ke Ka'bah. Ketika itu Ibrahim alaihi salatu wassalam kan memberikan alasan macam mana saya akan memberitahu manusia, sementara manusia itu berada di ujung timur, selatan, barat, utara. Gak mungkin saya harus jalan ke sana kemari. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama 'alaikal adzan wa 'alainal balagh. Kewajiban engkau hanya berteriak saja. Kami yang akan mengantarkan suaramu ke seantero dunia. Jadi ini salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Ya, dia ngomongnya di sini tapi suaranya satu dunia dengar. Akhirnya kemudian setelah Ibrahim pun diperintahkan seperti itu, ada yang mengatakan dia naik ke
Jabal Abi Qubais yang sekarang jadi istana kerajaan di Saudi itu. Ada yang mengatakan dia naik ke Bukit Safa, ada juga yang mengatakan dia naik di atas Hajar Aswad. Kemudian dia berteriak supaya manusia datang ke Ka'bah. Maka ketika Ibrahim kemudian memerintahkan manusia untuk datang ke Ka'bah dalam rangka melaksanakan manasik haji, maka tidak ada satupun makhluk yang ada di bumi, tidak air, tidak batu, tidak tumbuhan, tidak manusia, kecuali mereka tunduk dengan perintah sampai suara Ibrahim masuk ke dalam janin-janin ibu. Dari situ ditanamkan bagaimana perasaan manusia kepada Ka'bah itu akan senantiasa terpaut, tahwi ilaihi. Ya, Allah mengatakan hati manusia akan cenderung untuk datang ke sana. Dan itu adalah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Ibrahim. Maka di sini Allah mengatakan wa arina manasikana. Ya, tunjukkan kepada kami seperti apa manasik-manasik ibadah kami, ibadah haji kami. Wa tub alaina, dan terimalah tobat kami, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau zat yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Di sini bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita, walaupun dia seorang nabi yang jelas-jelas maksum, walaupun dia seorang ulul azmi kekasih Allah lagi Ibrahim, tapi dia mengajarkan kepada kita agar meminta taubat dari dosa itu jangan sampai terhenti. Padahal tidak mungkin Ibrahim melakukan dosa, ya kan? Ismail dia maksum. Tapi kenapa kemudian Ibrahim mengatakan wa tub alaina? Ahli tafsir mengatakan, ada yang mengatakan ini menunjukkan bagaimana tawadhunya seorang nabi. Walaupun dia maksum, tetap dia meminta kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Atau dia ingin mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini pelajarannya adalah kalau sekelas Ibrahim dan Ismail saja yang jelas-jelas maksum meminta agar dosa-dosanya diampuni, harusnya kita lebih daripada Ibrahim, lebih daripada Ismail. Nabi saja membaca istighfar paling sedikit satu hari itu 100 kali. Kita tak tahu berapa kali, ya. Ini Nabi Muhammad jelas-jelas Nabi gitu ya. Kemudian Allah mengatakan innaka antat tawwabur rahim. Kalimat tawwab itu artinya kathratut taubah. Kalimat tawwab itu artinya Allah Subhanahu wa taala akan banyak menerima taubat hamba-hambanya. Walaupun hamba itu datang kepada Allah dengan segudang dosa sekalipun, Allah akan tetap buka tuh pintu taubat itu. Makanya dalam sebuah hadis kursi panjang sekali kan, hadis kursi dalam kitab Arba'in Nawawi itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, kalian pasti akan melakukan kesalahan baik siang ataupun malam, tetapi pintu taubat akan senantiasa terbuka dan aku akan ampuni semua dosa yang kalian lakukan. Itulah makna tawab. Dari sini menunjukkan bahwa tidak boleh putus asa, karena di antara nama Allah adalah At-Tawwab. Ya. Karena banyak orang yang putus asa itu karena merasa dosanya banyak. Akhirnya kalau mungkin Allah ini ngampuni saya, sudah banyak kali dosa saya. Berarti dia tidak paham makna tawab. Tawab itu adalah zat yang kapanpun membuka pintu tobat. Ya, Allah itu akan senantiasa membuka pintu tobat. Kapanpun kita melakukan dosa, maka segera bertobat. Dan kalau bisa jangan ditumpuk-tumpuk. Karena begini, memang sifat manusia itu ma'ruf bahwa manusia itu tidak mungkin lepas daripada dosa dan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Walaupun sudah berjanji tidak mungkin melakukan, pasti akan terjerumus lagi. Manusia seperti itu sifatnya. Ibu ini ada janji, dah kapok saya. Itu nanti berlalunya waktu, kapok itu hanya di lisan saja. Nanti balik lagi itu mengulangi. Ya. Dan itu memang sifatnya manusia. Tetapi walaupun demikian, janganlah kemudian ditumpuk-tumpuk. Kalau memang hari ini kita melakukan dosa,
maka segera hari ini juga bertobat. Kalaupun besok harus melakukan lagi, ya tobat lagi, gitu maksudnya. Jangan kemudian ditumpuk-tumpuk dan mengatakan, nantilah saya tobatnya nunggu haji. Kapan hajinya? Haji juga kan gitu ya. Nunggu umroh, kapan umrohnya? Nanti udah habis umroh, kapan tobatnya? Nanti umroh kedua kalinya. Sampai kapan kan itu ya? Jadi kalau bisa hari ini melakukan dosa, hari ini juga kita bertobat. Kalau besok melakukan dosa lagi, ya tobat lagi. Ya, begitu harusnya. Ya. Karena hikmahnya kenapa harus seperti itu? Karena kita tidak tahu wafat dan ajal kita kapan, itu masalahnya. Baik, kemudian Allah mengatakan, Rabbana wab'ats fihim rasulah minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar sepeninggal dia meminta kepada Allah agar diutus dari turunannya, dari umatnya, seorang rasul. Dan Allah kabulkan. Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Setelah kemudian berlalunya zaman dan waktu, ketika di masa-masa jahiliyah orang-orang itu sedang jahil-jahilnya dari segi akidah, sembarang mereka sembah, kehidupan mereka memang di atas kejahilan, diutus kepada mereka seorang rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya apa? Yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab, maksudnya Al-Quran dan juga hikmah. Apa hikmah? Ada yang mengatakan hikmah itu artinya sunnah, ya. Jadi mengajarkan kitab dan sunnah. Ada juga maksudnya hikmah di situ artinya sesuatu yang membawa kemaslahatan, baik diri sendiri ataupun orang lain. Itu disebut hikmah. Kalau kita melakukan sebuah kemaslahatan, kebaikan untuk diri sendiri dan membawa kemaslahatan untuk orang lain, dalam bahasa Arab itu disebut hikmah. Jadi kita membawa hikmah, ya. Ada juga yang mengatakan hikmah itu artinya seseorang ditunjukkan kepada sebuah kebenaran. Jadi kalau ibu dapat hidayah, berarti ibu dapat hikmah. Itu maksudnya. Ada juga yang mentafsirkan seperti itu. Intinya bahwa wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi ini, maksudnya Rasul yang didoakan Ibrahim kemunculannya di tanah Arab ini, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga hikmah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, maksudnya mengajarkan akhlak. Yuzakkihim itu maksudnya mengajarkan akhlak, baik akhlak batin ataupun akhlak zahir. Makanya Rasul mengatakan, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu makna wa yuzakkihim. Innaka antal azizul hakim. Innaka antal azizul hakim. Sungguh engkau maha al-aziz. Aziz itu maksudnya tidak ada satupun makhluk yang bisa mencelakakan Allah. Itu disebut aziz. Aziz itu tidak ada makhluk yang bisa mencelakakan Allah. Atau al-aziz itu maknanya zat yang tidak ada semisal dengan Allah. Zat yang tidak ada yang semisal dengan Allah itu disebut al-aziz. Atau yang pertama, tidak ada satupun makhluk yang bisa menyakiti Allah Subhanahu wa taala, karena dia perkasa. Dia yang justru menyakiti siapapun sekehendaknya. Dan Al-Hakim artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, alias keadilan. Jadi Allah itu suka dengan keadilan, kebijaksanaan. Makanya kalau ada orang yang melakukan kezaliman kepada orang kafir sekalipun, maka doa orang kafir itu tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Bukan berarti kemudian Allah mencintai kekafiran, tidak. Tapi Allah benci kepada kezaliman. Allah akan bersama orang kafir, bukan karena kekafirannya, tidak. Allah tidak suka kafiran, tetapi karena orang kafir itu dizalimi dan Allah tidak suka kezaliman, makanya Allah bersama mereka. Apalagi kalau yang dizaliminya ini bukan orang kafir, orang Islam, makin lagi Allah bersama orang-orang yang dizalimi. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itulah keadilan, itulah Al-Hakim. Dan
Kalau dalam Al-Quran umumnya Allah subhanahu wa ta'ala tutup dengan Asma'ul Husna, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang agung, seperti sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebut innaka antas sami'ul alim gitu ya. Kemudian innaka antat tawwabur rahim, kemudian di sini innaka antal azizul hakim. Apa sih maknanya? Kenapa selalunya di ujung-ujung ayat itu Allah menutup dengan nama-namanya? Apa faedahnya gitu ya? Maka ahli tafsir mengatakan bahwa ketika Allah menutup di ujung-ujung ayat itu dengan menyebut nama-nama Allah yang sangat indah dan sifat-sifat Allah yang sangat tinggi, maksudnya ini konteksnya kita sedang bertawasul. Kita sedang bertawasul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan tawasul yang disyariatkan itu kan, sebagian para ulama mengatakan ada 3 perkara yang disepakati. Pertama, tawasul dengan amal soleh, sebagaimana kisah yang terjerembab dalam gua, kemudian menutup batu pintunya dan tidak bisa keluar kecuali dengan tawasul. Maka 3 orang yang terjerembab dalam gua dan tidak bisa keluar, akhirnya masing-masing bertawasul dengan amal soleh mereka. Yang satu dengan birrul walidain, yang satu dengan sedekah, dan yang satu dengan menjaga kehormatan. Akhirnya terbukalah pintu gua itu. Kemudian yang kedua, tawasul dengan 2 orang soleh yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal. Ya, datang kepada orang-orang soleh yang masih hidup, minta doa mereka, doa kebaikan, istiqomah. Karena orang-orang soleh tentu lebih khusyuk doanya, lebih dekat dengan Allah Azza wa Jalla, lebih banyak ibadahnya, sehingga kita datang kepada mereka minta doanya yang masih hidup. Dan yang terakhir, tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Ya, seperti dalam ayat ini, innaka antal azizul hakim, kita sedang diajarkan bertawasul kepada nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, ini di antara ringkasan tafsir singkatnya, singkat-singkat saja. Kemudian sebagai penambah sedikit, karena ini kan masih konteksnya bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam bangun Ka'bah. Lalu apa keutamaan setelah Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan Ibrahim membangun Ka'bah, dan setelah Ka'bah itu jadi, apa sih keutamaan? Yang pertama, bahwa Ka'bah itu adalah rumah yang pertama yang Allah letakkan untuk manusia dalam rangka beribadah manusia kepada Allah. Itulah rumah pertama. Berdasarkan surah Al-Imran, Allah mengatakan inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sungguhnya yang pertama kali rumah dibangun dan diletakkan bagi manusia adalah Bakkah atau Makkah bahasa kitanya, yang penuh dengan berkah. Kemudian yang kedua adalah tujuan kaum muslimin dalam haji-haji mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga perintahkan, masih dalam surat yang sama Al-Imran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban kita kepada Allah bagi manusia adalah melaksanakan haji. Ke mana? Ya ke Mekah, bagi yang sanggup melakukan perjalanan. Kemudian yang ketiga, Ka'bah sendirilah kiblat bagi kaum muslimin dalam solat-solat kaum muslimin dimanapun mereka berada. Karena sebelumnya Nabi SAW solat menghadap ke Baitul Maqdis selama berapa bulan? 6 bulan. Pasca hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah, 16 bulan. 16 bulan itu kan hampir setahun setengah ya. Rasul masih mengarah ke Baitul Maqdis. Setelah kemudian 16 bulan berlalu, Rasul tidak suka karena Baitul Maqdis itu kiblatnya orang-orang Yahudi Madinah. Maka Rasul selalu menatap ke atap langit. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala paham bahwa Rasul menginginkan kiblat itu diganti. Makanya kemudian Allah ganti kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis menjadi ke Baitullah Al-Haram. Kemudian yang keempat, masjid yang pertama kali dibangun di bumi. Masjid yang pertama kali dibangun di bumi itu Masjidil Haram. Berdasarkan hadis Abi Dzar. Ketika bertanya Rasul, masjid apa yang pertama dibangun? Kata Rasul, Masjidil Haram.
Kemudian setelah itu wahai Rasul, Masjidil Aqsa. Kemudian Abu Dzar mengatakan jarak pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa tahun? Kata Rasul 40 tahun. Jadi menunjukkan bahwa yang pertama kali masjid dibangun di permukaan bumi adalah Masjid Al-Haram yang di situ ada Ka'bah. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala amankan negerinya, baik secara hissi atau maknawi. Hissi maksudnya dari serangan-serangan musuh, seperti di zaman dulu ada Abrahatul Asram yang menyerang Ka'bah. Tanpa dilawan oleh penduduk Mekah, Allah hancurkan. Kenapa? Karena Ka'bah masih diagungkan. Tapi nanti di akhir zaman ketika Ka'bah sudah tidak diagungkan lagi, tidak ada tawaf, tidak ada orang haji, tidak ada orang umrah. Kemudian setelah wafatnya Isa bin Maryam, artinya sudah tidak lagi difungsikan Ka'bah itu, tidak diagungkan manusia, barulah kemudian akan terjadi kehancuran. Siapa yang menghancurkannya? Seorang laki-laki dari Habasyah namanya Dzu Suwaiqataini. Dia berpasukan besar, kemudian menghancurkan Ka'bah dan meratakan dengan tanah dan mengambil pembendaharaan. Tapi selama Ka'bah itu diagungkan, maka akan diberikan keamanan. Tidak ada yang bisa mengganggu. Ketika sudah tidak diagungkan, nanti di akhir zaman, nah ialah terjadi penghancuran oleh seorang yang bernama Dzu Suwaiqataini. Dan secara pahala juga, orang yang beribadah di sekitar Ka'bah, maksudnya Masjidil Haram, kalau ibu sholat di situ sama dengan 100.000 kali sholat di masjid-masjid yang lainnya. Tetapi tidak harus di Masjidil Haram. Beda dengan Madinah ya. Kalau keutamaan di Madinah itu hanya ada di masjidnya saja, Masjid Nabawi. Jadi kalau ibu sholat di Masjid Nabawi sama dengan sholat di masjid-masjid yang lain 1000 kali sholat. Hanya di masjid saja. Jadi kalau di Madinah itu di sekitar Masjid Nabawi ada masjid lagi, umpamanya di jalan apa gitu ya. Kemudian kita sholat di masjid dekat Masjid Nabawi, maka tidak dapat keutamaan. Tapi kalau di Mekah, yang penting masih di sekitar tanah haram. Kan tanah haram itu kan ada batasan-batasannya tuh. Ya sampai di mana batasannya, sampai di Tanim, sampai di mana gitu ya. Selama masih di tanah haram, mau di Masjidil Haram atau di masjid kampung, yang jelas dia masih dalam tanah haram, itu pahalanya sama. Ya, sekali sholat sama dengan 100.000 kali sholat. Ya, itu disamakan walaupun di hotel sekalipun. Bagi orang-orang yang punya uzur gitu, tetap pahalanya sama, karena kalau di haram itu dia batasannya dengan tanah haram, keutamaannya itu. Tapi kalau di Madinah di masjidnya saja. Itulah bedanya kenapa Mekah itu lebih mulia, karena ya batasan dari situ saja kita tahu ya, lebih lebar di batasannya. Kalau Masjid Nabawi kan cuma di Masjid Nabawi saja. Ya. Ini pun diantara menunjukkan bahwa Mekah itu memang tempat yang sangat mulia, dan beruntunglah orang-orang yang Allah injakkan kaki di sana. Taib sampai di sini. Nah, kita buka saja. Waalaikumsalam. Dan tadi keutamaan di dalam Ka'bah itu salah satunya adalah Allah jadikan amankan negerinya dari serangan musuh. Nah, itu bagaimana dengan kejadian yang ketika Hajjaj bin Yusuf itu menyerang Abdullah bin Zubair hingga Ka'bah itu roboh. Ya, alhamdulillah. Kejadian Hajjaj bin Yusuf itu tidak ada niat untuk merobohkan Ka'bah. Gak ada niat. Dia hanya ingin menaklukkan Mekah dan Madinah yang ketika itu dikuasai oleh Abdullah bin Zubair. Gak ada niat. Jangankan Abdullah bin Zubair, orang-orang Quraisy saat merobohkan Ka'bah tidak terjadi apa-apa. Sampai-sampai Al-Walid ibn Mughirah, Al-Walid ibn Mughirah itu kan ketuanya. Ketika melihat orang-orang Quraisy ketakutan ketika hendak merobohkan Ka'bah, ya banyak sih kisah-kisah macam-macam ya. Seperti tiba-tiba ada ular macam-macam, tapi tidak benar ya. Kisah-kisah yang kadang-kadang selip-selipkan. Intinya bahwa Al-Walid bin Mughirah ini akhirnya ngomong ketika orang-orang Quraisy tidak berani memegang
palu atau apa kan, kata beliau, ya sudah kalau kalian tidak mau biar saya aja yang robohkan sendiri. Kalau seandainya nanti terjadi seperti yang terjadi kepada Abraha, biar saya yang kena, kata. Akhirnya ketika di tengah-tengah orang Quraisy sudah deg-degan tuh kan, majulah Al-Walid bin Mughirah, kemudian mulai dia merobohkan sedikit demi sedikit. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Kemudian Al-Walid mengatakan, karena kita bukan dalam rangka merobohkan, tapi dalam rangka memperbaiki. Ya, sampai selesai akhirnya. Cuman karena kurang dananya orang-orang Quraisy itu, sehingga tidak terbangun secara keseluruhan. Bukan tidak sanggup bangun. Mereka hendak memisahkan harta halal dengan harta haram. Jadi mereka sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah, tapi kalau membangun Ka'bah tidak mau hasil haram, maunya halal semua. Makanya tidak sampai selesai pembangunannya. Ya, cuma separuh saja dan dibiarkan separuh. Sampai sekarang, ya kan, tidak dibangun dan dibuat Hijr Ismail di situ. Nah, di masa Hajjaj bin Yusuf ini kan masalah faktor politik saja. Mereka tidak hendak menghancurkan Ka'bah, mereka hanya ingin menyerang kekuasaan Abdullah bin Zubair. Karena ketika itu Mekah dibenteng tidak bisa masuk, ya terpaksa akhirnya kemudian mereka melempar dengan manjani, kan namanya orang perang kan itu. Akhirnya terkenalah Ka'bah. Nah dari situ kemudian di zaman itu ketika melihat Ka'bah sudah berubah, kan waktu itu kan dirobohkan sama Abdullah bin Zubair. Kemudian dibangun lagi persis seperti bangunan Ibrahim. Hijr Ismail masuk dalam bangunan, kemudian tidak tinggi tapi rata dengan tanah, kemudian pintunya dua, pintu masuk dan pintu keluar. Lah ketika itu Abdul Malik ibn Marwan tidak mendengar hadis Nabi yang ketika dia ngomong dengan Aisyah radhiyallahu anha, kalaulah bukan karena aku takut terjadi fitnah pada kaummu, tentu sudah kurobohkan Ka'bah, akan kubangun lagi seperti bangunan Ibrahim. Lah hadis ini tidak sampai kepada Abdul Malik ibn Marwan, sehingga Abdul Malik ibn Marwan akhirnya merintahkan Hajjaj merobohkan lagi, padahal baru dibangun tuh. Ya kan kekuasaan Abdullah bin Zubair 7 tahun. Akhirnya setelah meninggalnya Abdullah bin Zubair, dirobohkan lagi sama Hajjaj, dibangun lagi, dibalikkan lagi dalam bentuk pembangunan orang Quraisy. Hijr Ismail dikeluarkan lagi. Setelah jadi adalah orang yang menasihati Abdul Malik ibn Marwan. Kemudian dia menyesal, kalau aku tahu katanya bahwa ada pesan Rasul kepada Aisyah Ummul Mukminin, tentu aku tidak akan merobohkan dan aku akan biarkan bangunan Abdullah bin Zubair itu, karena itu yang benar. Lah di zaman Imam Malik banyak orang yang datang kepada Imam Malik dan mengatakan, ya Imam, fatwakanlah untuk kepada kami, kau kan imam yang sangat disegani oleh para penguasa, robohkan aja Ka'bah itu, kita bangun lagi seperti dalam bentuk bangunan Ibrahim. Tapi Imam Malik kan tak mau dan mengatakan, aku tidak mau Ka'bah itu jadi permainan para raja, dibangun, robohkan, dibangun, dirobohkan, sampai kapan kan gitu ya. Maka sejak Imam Malik dimintai fatwa sampai hari ini Ka'bah ya seperti itu dalam bentuk bangunan Quraisy, bukan dalam bentuk bangunan Ibrahim. Ya. Wallahu a'lam. Ustaz, yang dikabulkan doa tadi. Nah, ketika ada orang yang berdoa itu dengan cara tergesa-gesa, itu maksudnya itu bagaimana Ustaz? Kalau dia berdoa dengan cara tergesa-gesa, apakah dia tergesa-gesa ingin minta segera dikabulkan, atau dia tidak khusyuk dalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berdoa tergesa-gesa. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, jadi Allah itu akan mengabulkan doa seseorang hamba malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa. Hadis ini tidak titik sampai di sini, ada komanya, masih lanjut. Ketika sahabat bertanya apa yang dimaksud tergesa-gesa di sini, yang menjadikan doanya seorang tidak dikabulkan, maka Rasulullah SAW mengatakan, da'autu falam yastajibli. Aku sudah banyak kali berdoa, tapi engkau ya Allah tidak pernah mengabulkan doa. Jangan ngomong seperti itu. Ya, larangan, tidak boleh. Kita ngomong, ya Allah, saya ini sudah banyak kali berdoa, nggak dikabulkan. Ya. Justru kalimat inilah penghalang doa. Kalau kita sampai ngomong seperti ini, inilah istijab. Tidak perlu ngomong begitu. Doa saja. Tidak dikabulkan, pasti doa itu dikabulkan. Tidak di dunia, di akhirat. Pasti dikabulkan, tidak mungkin tidak dikabulkan.
Cuman kadang-kadang manusia suudzon kepada Allah, sebenarnya sudah dikabulkan doanya itu, tapi merasa tidak dikabulkan. Ada juga manusia yang kayak gitu tuh, nggak nyadar diri. Udah dikabulkan sebenarnya doa dia, tapi merasa juga nggak dikabul-kabulkan. Ya mungkin dia minta lebih kan itu ya. Ya doa lagi lah harusnya kan itu. Tapi intinya bahwa istijal itu larangan keras, ya tidak boleh berdoa dengan istijal karena itu justru penghalang mawani doa. Jadi doa itu akan terhalang ketika istijal tadi. Dan istijal itu seseorang mengucapkan aku sudah berdoa kok nggak dikabul-kabulkan. Nah itu namanya istijal. Ya. Kalau tidak khusyuk, tidak ini lagi, ya itu lain lagi babnya karena doa itu tidak akan dikabulkan min qalbin lahin ghafil. Dan itu ada hadisnya ya. Doa itu tidak akan dikabulkan dari hati yang lalai dan juga malas. Ya, jadi Allah tidak akan mengabulkan doa dari min qalbin lahin. Ya, ghafilin lahin, dari hati yang ghafil, yang lalai dan juga malas. Jadi doa itu jangan malas-malas, tapi ya sungguh-sungguh namanya kita meminta kok. Makanya kita tidak boleh mengatakan ya Allah kabulkan doaku jika kau mau. Karena ada hadis yang mengatakan tidak boleh seorang hamba mengatakan ya Allah kabulkan doaku jika kau mau. Nah, ini kan orang yang ragu-ragu namanya kan. Harus yakin lah, kalau minta ya yakin, jangan membuat bahasa-bahasa ragu-ragu. Ya, jadi itu makna istijab. Wallahu a'lam. Kalau di pelataran Masjid Nabawi itu apa termasuk pakai di masjid ya? Gimana? Di pelatarannya, mahalanya. Masjidil Haram. Masjid Nabawi. Masjid enggak. Ya, kalau itu sekitar masjid ya dapat. Maksudnya Pelataran Masjid Nabawi. ya pelataran itu maksudnya dia apa masuk ke area masjid. Iya. Kalau masuk ke dalam masjid dia masuk, artinya kan masih dalam masjid ya, walaupun terasnya gitu. Masjid itu kan mesti nggak dalamnya saja, terasnya juga masjid. Dan biasa masjid Nabawi kan udah ada pelebaran-pelebaran tuh, dilebarin lagi. Alhamdulillah ada pelebaran terus kan itu. Ya selama itu masuk dari areal masjid ya tetap dapat keutamaan. Kadang-kadang kan kita ini mau masuk masjid karena ramai akhirnya tidak bisa, paksalah kena di teras. Ya insya Allah masih dapat lah. Allah Allah. Kalau udah tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.